Korun adalah saudara dekat Nabi Musa, mereka masih saudara sepupu. Pada mulanya Korun adalah seorang yang miskin, namun sangat tekun beribadah. Nabi Musa sangat kagum padanya. Melihat keadaannya yang miskin, Nabi Musa sangat kasihan dan prihatin, maka diberinya karun ilmu kimia, sehingga ia memiliki keahlian dalam mengolah emas. Dengan kepandaiannya itulah akhirnya Karun yang sebelumnya miskin menjadi sangat kaya raya. Sayangnya, setelah kaya Korun menjadi sombong dan lupa diri. Korun tidak mau lagi mengeluarkan zakat bagi fakir miskin. Bahkan sebagai orang kaya, ia berlagak seperti seorang raja, yang lengkap dengan pengawal dan pelayannya. Karun mempunyai gudang-gudang berisi harta benda yang tak terbilang banyaknya. Setiap hari Karun memeriksa gudangnya satu persatu diiringi budak-budaknya yang masing-masing membawa beban berupa anak kunci yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh aku orang yang paling beruntung di dunia ini. Pada masa kini tak seorang pun dapat menyamai kekayaanku. Semua itu kudapat dari ilmu dan kepintaranku, kata Karun dengan sombong, ketika memamerkan kekayaannya di depan umum. Hai, Karun, carilah kekayaan sebanyak-banyaknya, tapi ingatlah hidupmu di akhirat nanti, kata seorang sahabatnya mengingatkan. Ah, kalian ingin mengatakan Tuhan Allahmu itu, sahut Karun sinis. Mengapa semudah itu kalian dapat dibohongi oleh Musa? Ketahuilah Tuhan yang disiarkan oleh Musa itu cuma dongeng belaka. Di dunia ini hanya satu yang berkuasa, yaitu yang mulia Tuhan Raja Fir'aun. Ikutlah seperti diriku. Aku hanya beriman kepada Tuhan Raja Fir'aun. Itu sebabnya aku diberi surga, berupa kekayaan melimpah. Karun kemudian berlalu tanpa menghiraukan orang-orang yang menasihatinya. Mendengar bahwa Karun semakin ingkar, Nabi Musa datang menemuinya. Beliau disambut dengan ramah oleh Karun. Selamat datang wahai saudaraku, anak pamanku, sambut Karun. Apa kabarmu, wahai Musa? Berita apakah yang engkau bawa? Sambung Karun. Ada yang ingin kutanyakan, yaitu tentang sikapmu akhir-akhir ini. Jawab Nabi Musa. Engkau sudah tak beriman lagi kepada Allah, engkau telah ingkar kepada Allah. Bahkan kini kau telah menyembah-nyembah Fir'aun. Kau juga telah menyombongkan diri bahwa hartamu itu kau dapat karena imanmu kepada Fir'aun. Kata Nabi Musa, itu hanya fitnah keji dari orang-orang yang merasa iri dengan kekayaanku. Percayalah hai Musa saudaraku, aku masih tetap beriman dan menyembah kepada Allah. Elak Karun. Maha suci Allah, jangan sekali-kali kau ingkar. Sesungguhnya Allah telah banyak menimpakan siksaan kepada orang-orang mendustakannya. Kata Nabi Musa lagi. Banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan Nabi Musa kepada Karun sebelum beliau pergi. Namun Karun bersifat lain di bibir, lain pula di hatinya, yang telah berjalan dan berpijak pada kemunafikan. Sebenarnya Musa itulah yang menyombongkan diri, dia mengaku-mengaku sebagai nabi utusan Tuhan. Aku tahu maksudnya, dia hendak mencari kekuasaan dengan cara yang mudah. Pada suatu saat nanti, pasti orang-orang disuruh untuk menyembah dirinya, kata Karun dalam hati. Hari demi hari kelakuan Karun semakin menggila. Ia menjadi lintah darat yang tak tanggung-tanggung. Tidak peduli miskin ataupun kaya, semua diperas dengan cara Karun meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi dan berlipat ganda. Barang siapa yang tidak melunasi hutang kepada Karun akan disita semua barang milik yang menghutang seperti kebun, sawah dan ladang, atau orang tersebut akan dijadikan budak jika tidak memiliki apa-apa. Dengan sabar dan tiada bosannya Nabi Musa selalu menasehati Karun. Namun Karun tidak pernah menggubris sepupunya itu. Kesombongan dan kedurhakaannya semakin hebat. Seringkali Karun turun ke jalan untuk mengadakan pawai besar, memamerkan harta benda dan kekayaan serta kesenangan hidupnya. Dalam arak-arakan yang panjang itu ikut serta istri-istri, wanita peliharaan Karun yang semuanya memakai perhiasan-perhiasan emas dan permata, serta budak-budak yang berjumlah ratusan ikut dalam pawai tersebut. Meskipun kecongkakan dan kemurtadan Karun makin hari semakin tidak karuan, namun Nabi Musa masih terus tetap bersabar untuk selalu menasihati Karun.
Tapi lain dengan Karun, dia menganggap Nabi Musa iri kepadanya dan menganggap Nabi Musa sebagai duri dalam kehidupannya. Oleh karena itu Karun berusaha dengan berbagai tipu muslihat untuk menjelek-jelekan nama baik Nabi Musa AS. Pada suatu hari Karun memanggil seorang wanita penghibur yang diberi upah besar agar wanita tersebut mengaku di depan umum bahwa ia telah melakukan zina dengan Nabi Musa. Maka pada saat itu Karun mengumpulkan orang-orang dari segala penjuru untuk mengikuti rapat besar, di mana dikatakan oleh Karun bahwa Nabi Musa akan berdakwah dan memberikan nasihat. Ketika semuanya sudah berkumpul, dengan tidak tahu maksud Karun mulailah Nabi Musa memberikan khotbah dan nasihat-nasihat. Barang siapa mencuri akan dipotong tangannya, dan barang siapa berzina hukumnya adalah rajam. Khotbah Nabi Musa AS. Tiba-tiba Karun maju ke depan memotong khotbah Nabi Musa AS. "Sekalipun engkau yang berbuat Nabi Musa," seru Karun. "Ya, walaupun saya yang berbuat, hukum harus tetap berlaku dan dijalankan," ujar Nabi Musa. "Hai Musa, jika begitu engkau harus dirajam atau dilempari batu. Ada seorang wanita penghibur yang telah mengaku telah melakukan zina denganmu," kata Karun dengan sombong dan liciknya. Mendengar ucapan itu Nabi Musa berhenti dalam khotbahnya. Beliau merasa seperti disambar petir. Beliau menyebut-nyebut nama Allah. Perempuan penghibur yang sudah dibayar sebelumnya dipanggil untuk maju oleh Karun dan dihadapkan dengan Nabi Musa untuk bersaksi. Namun apa yang terjadi tidak seperti yang diinginkan oleh Karun. Di depan dan disaksikan oleh orang ramai, perempuan itu berkata dengan jujur, "Engkau bersih dan bebas dari apa yang mereka tuduhkan kepadamu Nabi Musa. Sesungguhnya Karun telah memberiku 1000 dinar untuk melancarkan tuduhan keji dan fitnah ini kepadamu Nabi Musa. Meskipun selama ini perbuatanku kurang terpuji, tapi aku takut kepada Allah dan percaya kepada nabinya sehingga aku tidak akan melakukan perbuatan sejahat itu." Mendengar ucapan perempuan penghibur itu, seketika itu lemaslah tubuh Nabi Musa. Beliau menangis dan berdoa, "Ya Allah, jika benar aku ini Nabi MU, maka tolonglah hamba MU ini." Maka turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai Musa, kami telah jadikan bumi ini untuk tunduk kepada perintahmu, maka perintahkanlah sesukamu." Nabi Musa kemudian memperingatkan Karun sekali lagi, "Bertobatlah dan minta ampun kepada Allah, sebab azab akan datang menimpamu wahai Karun saudaraku. Aku tidak percaya kepada Allah Tuhanmu. Aku tidak takut dengan azab itu. Semua itu bohong," jawab Karun dengan sengitnya. Nabi Musa kemudian berseru lantang kepada kaumnya, "Barang siapa yang ingin bersama Karun, tetaplah tinggal di tempatnya. Dan barang siapa ingin bersamaku, hendaklah meninggalkan tempat ini." Orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa segera berbondong-bondong meninggalkan tempat itu. Sedangkan Karun dan para pengikutnya yang sedikit masih berdiri di tempat itu dengan sikap sombong dan angkuh. "Dengan nama Allah, hai bumi, telanlah Karun dan pengikutnya serta semua harta bendanya," teriak Nabi Musa, dan kemudian menghentakkan tongkat mukjizatnya ke tanah. Tiba-tiba tanah membelah di tempat Karun dan pengikutnya serta harta bendanya berada. Karun dan pengikutnya terbenam ke dalam tanah tersebut. Mula-mula sebatas lutut, pinggang, leher, lalu seluruh tubuh hingga tidak nampak lagi. Ia nyap ditelan bumi. Bersamaan dengan itu, terbenam pula semua gedung, gudang dan harta benda milik Karun ke dasar bumi.